Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kembali lagi bersama kami, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang lembaga sosial tepatnya di bidang politik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai seorang narasumber yang bernama Ustadz Firmansyah LC. Nah, yang kebetulan sehari-harinya beliau juga selaku anggota DPRD Kota Pekanbaru, Dapil Rumbai, dan dari fraksi PKS yang sekarang duduk di Komisi 1. Pertanyaan pertama, kira-kira Ustadz selama menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru ini, kesehariannya melakukan apa saja, Ustadz? Seperti mungkin menyalurkan bantuan ke masyarakat mungkin, atau apa yang pokoknya keseharian Ustadz saja. Gimana, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Firmansyah LC yang hari ini diamanahkan menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi PKS Dapil Rumbai, dan saya ditempatkan di Komisi 1. Nah, jadi sebagai anggota DPRD tentu tugas kita ini, tugas pokoknya kan ada 3. Legislasi, yaitu membuat regulasi, membuat perda, kemudian juga budgeting, kemudian membuat penganggaran untuk Pemko, kemudian juga untuk pengawasan. Nah, tentu kalau kesehariannya ya kita mengikut dengan agenda DPRD. Ketika ada rapat paripurna, kita rapat paripurna. Ketika ada rapat di komisi, kita rapat komisi. Kemudian ketika ada rapat di pansus dan seterusnya, kita ikut agenda-agenda DPRD. Nah, cuman selain agenda-agenda di kantor, tentu yang tidak kalah pentingnya itu adalah kita mengadvokasi masyarakat. Nah, baik secara resmi, yaitu kita turun melalui wadah namanya RSS, atau kemudian nanti ada sarana turun ke masyarakat itu untuk mensosialisasikan peraturan daerah yang sudah ada, kan? Namun di luar itu tentu juga kita interaksi dengan masyarakatnya, di luar itu lebih banyak. Pertanyaan kedua nih, meskipun DPRD ini juga, meskipun perwakilan rakyat memang banyak memberikan kontribusi di masyarakat, namun kalau kita melihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi, khususnya di selama 2025 ini ya, itu seakan-akan masyarakat itu berkurang kepercayaan atau malah tidak percaya sama sekali kepada beberapa oknum lembaga di pemerintahan. Nah, kalau untuk tanggapan Ustadz itu gimana, Ustadz? Ya, ini kan kembali kepada personal ya. Karena kalau kita bicara lembaga kan intinya juga kembali tergantung kepada personal masing. Jadi saya tentunya berharap kita tidak menghukum secara global, pukul rata semuanya gitu kan. Nah, jadi ya itu kembali lagi kepada masyarakat. Memang dalam kondisi belakangan ini banyak sikap-sikap dari personal anggota DPRD yang mungkin kurang mencerminkan empati kepada masyarakat. Nah, dalam kondisi masyarakat yang sedang sensitif, tentu cepat mereka bereaksi. Nah, kalau kita ingat kemarin itu di akhir Agustus, masyarakat demonstrasi besar-besaran ya kan, karena ya itu tadi, karena kekecewaan dengan sikap personal. Tapi saya yakin di luar itu masih banyak juga kok anggota dewan itu, baik tingkat daerah maupun tingkat pusat, yang juga mereka mempunyai perhatian yang luas kepada isu sosial. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tuh saya ini pengen menanyakan Ustadz, apa aspirasi paling besar atau paling berkesan deh bagi Ustadz yang selama ini Ustadz terima saat menjabat? Kalau boleh tahu tuh, aspirasi masyarakat. Aspirasi yang masyarakat yang besar apa ya?
cerita pas kemarin tuh, pas tahun lalu tuh ya, banjir mereka. Oh iya, nah jadi ketika banjir itu memang kita juga kalau pribadi ada, tapi alhamdulillahnya kita bersama kawan-kawan, terutama kawan-kawan PKS kan, kita menggalang donasi untuk kemudian kita salurkan kepada masyarakat. Kalau kita di Rumbai ini yang terasa betul ketika bulan Maret yang lalu ya, tahun lalu itu ketika bulan puasa yang lalu ya kan, itu banjir besar sejak sebelum Ramadan sampai ketika Ramadan ya, alhamdulillahnya beberapa hari sebelum Lebaran sudah mulai surut. Jadi luar biasa itu. Nah kemudian saya kebetulan poskonya di sebelah rumah dengan teman-teman baik kader maupun simpatisan mempercayakan bantuannya, kemudian kita distribusikan terutama ke sekitar Rumbai yang terdampak banjir. Nah jadi saya alhamdulillah dengan kawan-kawan PKS dalam kondisi-kondisi seperti ini kita cepat respon dan kemudian bekerjasama, bahkan sampai tengah malam kita siap menyalurkan bantuan itu. Nah di awal-awal dulu itu, contoh banjir itu ya, di awal-awal itu kita mendata kebutuhan masyarakat yang terdampak. Memang tidak bisa semua, kita utamakan tentu kawan-kawan kita yang kita kenal, kemudian mereka kita ketahui terdampak banjir, itu kita data dulu apa kebutuhan dia. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Ustadz ya. Apakah Ustadz setuju jika kursi DPR diisi oleh anggota yang diklasifikasikan dalam berbagai golongan tertentu seperti dari golongan buruh, petani, pelaku UMKM, guru, dan aparat dan lainnya, agar masyarakat lebih terwakilkan secara lebih luas dan struktur? Ya, jadi dengan beragamnya latar belakang anggota DPR yang ada, tentu kita saling menguatkan. Jadi di situ ada yang misalnya dia latar belakangnya hukum, atau latar belakangnya ekonom, atau latar belakangnya ke pengusaha. Jadi dengan beragamnya latar belakang anggota dewan itu tentu juga ini saling menguatkan lembaga dewan itu. Nah inilah kemudian kita kolaborasikan untuk sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pemerintah. Sebagai penutup, kami ingin bertanya kepada Ustadz yang terakhir nih, apa nasihat Ustadz untuk anak muda yang kelak akan menjadi calon penerus bangsa ini, nah agar bisa memajukan negara dengan baik, nah yang tentunya lebih baik dari generasi sekarang dan lebih baik lagi ke generasi seterusnya. Gimana Ustadz? Ya, nah ini pertanyaan menarik ini, pesan untuk generasi muda ya kan. Pertama ini adik-adik dari SMA IT Al-Ittihad ya, kelas berapa nih? Kelas 10. Kelas 10 berarti Kelas 1 SMA ya? Ya. Nah jadi pesan untuk generasi muda bahwa saat ini antum adalah masa-masa remaja yang tumbuh dewasa dan kelak akan melanjutkan estafeta kepemimpinan negeri ini. Artinya apa? Bagaimana wajah Indonesia 20, 30, 40 tahun ke depan itu akan sangat bergantung dengan antum yang saat ini di usia remaja. Oleh karena itu siapkan diri kita sebelum kelak kita akan menentukan arah negara ini. Jadi dalam sebuah pesan dari para salafun salih disebutkan apa? Kunu ubadan qabla an takunu quwadan, gitu kan. Jadilah kita orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang dirinya tertempa dengan nilai-nilai spiritualitas yang tinggi, dan kemudian juga dikombinasikan dengan keilmuan yang matang, ya kan? Sebelum nanti kita akan menjadi kuwa dan pemimpin-pemimpin. Jadi alangkah bagusnya kalau kelak antum menjadi pemimpin di manapun antum berada, setelah melalui proses pembinaan mental, spiritual, dan karakter yang matang. Jadi menjadi maksimal kita kepemimpinannya. Baik, mungkin sekian saja ya dari kami. Terima kasih atas waktu Ustadz. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan sikap.
Kami izin pamit dulu. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.